Dia ini orangnya, dia bilang gini, Lik, rencana berikutnya apa? Mau beli kloroform. Apa itu? Apa itu? Mau itu loh untuk ngebius orang. Oh my god. Pengalamanku tuh yang paling Sabar. Opening dulu. Opening dulu ya. Mau kata opening. Pengalamanku ini. Opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke dalam acara Bang Napi. Bahwasanya kejahatan itu bukan hanya karena ada kesempatan. Bukan hanya karena ada niat, tapi ada korban. Korban ya. Balik lagi ke Segeralah. Perasaanku bukan itu ya kan dia ngomong ya. Makanya hari ini kita temanya Bang Syar'i. Bang Syar'i, bahwasanya kejahatan bukan hanya karena ada kesempatan, hanya ada korban, tapi karena dalil. Kamu ngelakuin. Ada dalilnya. Baik teman-teman, hari ini kita mau bahas katanya soal kriminal. Nah, ada pengalaman kriminal nggak katanya? Sebagai pelaku kriminal. Kriminal. Apa yang paling parah yang Coba Anda jujur lakukan? aja. Apa nyarok orang pernah nggak antum? Kalau paling parah ini kecurian. Oh, korban kamu jadi korban. Korban. Masa korban? Ini ngelakuin apa dilakuin? Iya. Apa korban dua-duanya lah. Apa sini aku hadirkan langsung ya. Halo, assalamualaikum. Ini anak muda gede. Jadi korban lo. Korban. Korban apa waktu itu? Pernah dihack lah akun ininya. Nah, itu aja sih. Itu kriminal yang ya. Kriminal. Tapi ada yang lucu. Jujur, aku udah expect yang apa? Dihack. Maksudnya Hijrah Fest juga dihack kemarin, kenapa? Tapi ITE ya. Aku ditodong udah. ITE lah. Waduh. Mau dihipnotis pernah. Tapi nggak berhasil. Kenapa? Karena aku menghilangkan pikiranku waktu itu. Loh, Aku blank. bukan. Kenapa tidak berhasil menghipnotis Kovelik? Karena ketika tatap mataku itu nggak bisa. Nggak bisa itu, nggak bisa menatap. Terlalu sipit. Bisa jadi. Gitu. Tapi aku pernah duduk sebangku sama kriminal. Hah? Di SMP. Serius? Iya. Apa dia pelaku apa? Dia pencuri. Oh. Jadi aku itu Benar. pas kelas itu sendirian sebangku karena dia itu di penjara. Temen Teman sebangkuku. Jadi ceritanya dia nyuri PS. Dia nyuri PS, bolos sekolah nyuri PS. Kan lagi rame PS2 itu. Oke. Dia nyuri PS doang kan? Nyuri PS. Terus nanti dia aku cerita lupa nanti. bawa sepeda motor. Iya. Dia habis nyuri lari. Ah. Sepedanya ditinggal. Ya Allah. Dia ngambil sepeda udah rame. Ketangkep lah dia. Sangat tidak pro ya. Masuk penjara setahun. Temanku itu Itu SMA. kabarnya Kelas mati 2. overdosis. Astaga. Mati overdosis. Astaga. Iya, Dan dia itu pernah ngajak aku nyuri ke tempat tetanggaku. Walah. Dan aku ikut. Hah, ikut? Iya. Lewat loteng. Kurang Jadi- kaya jadi- apa orang tua antum? Bentar. Cina nyuri itu kayak gak pantas ya? Iya. Ya. Pas naik loteng berdua kan set. Nah, terus Kovelik bilang, "Ini mah rumah." Nah, itu kejadian. Ujung-ujungnya dia nyuri di rumahku. Iya, serius. Dan kayaknya udah mati OD nih orang. Astaga. Dan tau nggak prosesi dia yang paling parah apa? Apa? Dia bilang sama aku, Lik, ini planku. Ini Ya. udah kayak apa? Money heist gitu. Ya ampun. Kayak Udah kamu kayak- Ocean Ini Eleven. kayak Ah, apa? ah. Prison Kayak itu. Ocean Eleven gitu ya. Iya, jadi kita tuh kesana tuh untuk membuktikan bahwa kita tuh berani. Jadi sampai sana cuma ngambil apa? Coca-Cola doang. Dia bikin rencana Pakai buat awal. ngambil Coca-Cola. Bukan, itu yang di rumah tetangga yang aku ikut. ya, yang di rumah antum yang Nah, berapa yang nih? dia ngambil ini pajangan perak. Astaga, antum tahu? Tahu. Cuma aku Terus cuma antum aku diem aja? Diem aja. Nah, setelah itu kita kan nggak temenan lagi. Nah, Mahal. lumayan. Dan sebelum itu dia ngasih plan. Ya. Tahu nggak plannya apa? Apa? Dia itu tahu bahwasannya ada, tahu nggak kencelengan sekolah tiap hari Jumat. Iya. Dulu zaman dulu Iya, tahu kan iya, ya. tahu, Sekolah antum ada gitu? Ada. Oh, Tiap ada. Jumat itu Tiap muter Jumat. gitu. Ah. Tapi kan sekolah Kristen ini. Kristen. Iya ada. Kan untuk sedekah. Oh, Buat Tuhan orang Yesus. Kristen bisa orang Kristen bisa sebutuh itu juga, kirainnya udah kaya gitu. Nah, setelah itu dia bilang gini, Lik, aku akan ngincar ini di tata usaha. Dia ngasih plannya ke aku. Aku langsung keringetan dingin. Aku bilang ini gila nih. Nyari harta yang berkah itu. Antum tahu nggak? 3 hari kemudian itu sepalembang heboh. Kenapa? SMP Mati. kehilangan uang Jumatan itu, hari Jumat. Iya. Malingnya persis seperti yang direncanain. Wih. Dan tahu Dewa. nggak? Setelah itu dia bilang, yang buat aku akhirnya putus hubungan sama dia apa? Dia ini orangnya, dia bilang gini, Lik, rencana berikutnya apa? Mau beli kloroform. Apa itu? Apa itu? Mau itu loh untuk Untuk ngebius orang. Oh my god.
Setelah itu aku bilang ini udah Kriminal out of my banget. league. Iya. Terus antum digini. Enggak, Itu kan berarti dia mau kriminal kejahatan banget. yang lain lagi. Itu Bisa jadi ke perempuan. Enggak. Tapi Bener. tapi kan? aku gak paham Pasti dia ke perempuan dapat itu. info kalau sekarang di YouTube, di Nggak film-film tahu. kan banyak. Nggak, Dia tahu begitu Karena tuh orang dari ini mana. ini Channel. benar-benar broken home. Iya, Jadi pasti mainnya sama orang salah betul. itu. Jadi parah banget. Mau cari kloroflom, dia bilang mau berapa kilo bro? Ternyata dia Aku jualan. sama orang MLM yang jual klorofil. Adanya yang warna hijau. Iya gitu. Klorofil. Aku nggak ada kloro. Seger seger. Makasih ya Mas. Enggak sih. Lik, aku mau beli kloroform. Aku adanya styrofoam. Dia gini keselak. Itu kelas berapa? Itu SMA. kelas SMP. Oh SMP. SMP kalian kok serem-serem ya? Itu SMP kelas 1, Bro. Oh my Antum God. sekolah SMP enggak sih? SMP. Nggak punya Kriminal teman dia serem. dari SD Oh my kelas 6, god. Bro. Dan sekarang udah mati dia. Udah OD, mati. Oh my god. OD mati. Terus ya pokoknya parah lah nih orang-orang nih. Luar biasa. Jadi di situ aku menyadari bahwa wah bener-bener kalau kita tuh melakukan kejahatan tuh kita nggak bisa tidur, Bro. Iya. Untuk pertama kali tentunya. Tentunya. Kalau sudah biasa ya. Iya. Justru nyari. Sekarang antum udah bisa tidur ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awal-awal doang. Udah tenang banget Baru sekarang. ngeh lagi. Aku baru ngeh lagi. Berarti udah rutin ya. Iya. Kalau antum ada kata? Saya itu apa kena kejahatan? Ya dia itu ya kejahatannya itu suka cewek, ceweknya mati. Itu kan kriminal. Itu gak kriminal. Dia mau nyuri gimana? Itu sial. Mas Cahyo mau nyuri gimana? Wong sekampung miskin. Kan siapa tau janjian nyerang kampung lain kan. Kalau saya paling ya yang paling terkenal yang terkenang ya di Turki aja sih, yang ketika saya ketipu. Oh, ketipu ya. Jadi ya. biasa kan wajahnya baik banget ya saya. Ya pucat dia tuh Ya. mukanya tuh Oh my waktu itu. god. Apa sih dari tadi? Oh rezeki itu nempel ke saya, tapi jangan down dong, uang itu loh yang jatuh tuh. Ya, gitu. Jadi apa namanya? Pas jalan-jalan sama beliau sama Jadi Ummu gini Alila. sebelumnya Ya. dia tuh kan sampai ke Turki. Ya. Terus aku bilang, "Bro, ini sangu buat beli oleh-oleh buat kepada anak-anak." Ya. Aku kasihlah berapa ratus lira waktu itu. Kalau nggak salah 200. 250. Itu disayang-sayang banget, Bro. Iya. Iya. Beli jaketnya frugal banget. Wow. itu sampai cari yang sobek dikit Iya. apa gitu loh. Yang penting Nawar- diskon gede. Berarti Nawarnya- frugal membawa petaka ya. Nawarnya sampai ke tempat ini apa namanya gudangnya. Gudangnya. Ya ampun. Coba cuma untuk mendapatkan 10 Nge-tracking gitu ya. Iya. Ternyata ujung-ujungnya vendornya Ali lah. dan masa apa mau beli nggak jadi mau beli oh jadi pokoknya aku simpen dan nanti untuk Fatihah aku beli tinggallah 50 lira. Oke, berarti lumayan hemat sekali ya. Oh, hemat sekali. Masih sisa 50 lira. Mau beli jaket buat Fatih. Iya. 50 lira itu Lanjut, berapa? Berapa? Dulu Kalau di itu kali rupiah. 4.500. Ya. Berapa? Ya, Ya, banyak lah ya, 200-an lah, 200-an Iya. dulu lah. Oke, terus. Antum masih Nah, sisa habis 50 itu, lira. habis itu udah kan jalan-jalan kan. Bertiga. Aku Nah, Ummu Alila sama Mas Cahyo. Beliau tuh apa Jalan namanya? cepet. Cerita bahwa Turki walaupun gini tetap aja ada kasus-kasus pencopetan, kecurian, penipuan. Aku bilang, "Oh, mosok sih bla 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 lah gitu ya." Tiba-tiba beliau jalan duluan, saya belakangan sambil Aku masuk ke menikmati toko lah, buku. menikmati Turki. Nah, tiba-tiba ada yang jatuhin sikat. Oh, Ini sikat semir, sepatu, semir ya. sepatu, jebret. Ketika sepatu jebret apa namanya jatuh, tak ambil kan orang Indonesia. Mister ya. Ya, Mister, it's yours, ini milikmu. Oh iya, langsung tuh. Oh, tangan saya ditarik. Lah. Terus didudukkan, disemir. Cet. Terus dia ngomong my wife, my son in hospital bla 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 segala macam. Aku kan kasihan ya bla bla. Nah, tak kasih tuh. Kan aku nggak minta disemir. Iya. Malah disemir. Lah aku cuman ngasih kalau nggak salah 2 atau 3 lira gitu loh. Dia nggak bisa gitu loh. Marah. Malah marah ngamuk. Akhirnya minta berapa? 70 lira. Lah haula wala quwata Lah aku kan nggak punya, kan. Akhirnya tak kasih 50 ribu. Wow, sedih banget. Habis bro. Jadi nyemir sepatu 250 250 ribu. Gila. Kenapa antum nggak balas ngegas? Akhirnya aku cuman jumawa aja. Lo boleh, tapi lo jadi tukang semir gua. Tapi setelah itu pucat. Tapi stres habis itu Iya, ya. iya. Pucat. Abis itu akhirnya antum nyikat sepatu orang lain. Sedih banget ya. Setelah lihat di film ternyata itu modus dari 200 tahun yang lalu. Iya, ternyata ada. Ada aja Gitu. orang-orang yang kena gitu. Iya, betul, termasuk Makanya Mas untuk Cahyo menghibur ini. diri itu bahwa aku tuh orang biasa, tapi tukang semirku orang Eropa. Tapi tetap aja pucat. Tetap pucat. Ah. Iya, gitu.
Nah kalau kriminalku nih Tat, sejak SMP, Iya. tadi kan ada orang nyuri di rumah antum. Nah kalau aku Dicuri nyuri ya? di rumahku sendiri. Antum nyuri. Kecurian. Iya, enggak aku pencuri. Antum nyuri duit mama. Iya. Buat beli apa? Pertama duit mama. Waktu aku nginep di rumah keluarga, aku nyuri duit keluarga. Dan Parah. aku udah gede baru aku minta maaf setelah aku punya uang. Aku inget banget setelah aku punya penghasilan, aku chat kakakku, kakak sepupu. Kak, dulu waktu aku numpang di rumahmu setahun, aku nyuri duitmu. Berapa antum curi berapa? Jadi kan cara nyurinya nih, aku kasih tahu ya. Iya, Cara iya. nyurinya itu adalah Jangan dong. Ya nggak apa-apa, biar yang Nggak, nonton biar dia yang tahu. punya warung tahu. Heeh. Jadi dulu kan jaga warung. Heeh. Kan selalu kan orang bayar berapa? Aku Tahun ambil tahun kembalian berapa kan. nih? Tahun berapa? Tahun 2007, 2006. Tahun segitu oke. antum udah jago nyuri ya? Iya, latihannya di rumah sendiri waktu itu. Jadi waktu jaga warung bapak Bakat gitu. sejak dini ya. Itu Oh, antum punya warung. iya jadi Terus antum curi. iya. Ya, kalau duit rumah nggak enak dong. berani. Kalau Iya, duit yang gimana- udah kayak gimana dihitung gitu nggak caranya? berani aku nyolong Ah. duit kayak gitu. Gimana Iya. cara? Nah, jadi apa namanya kan aku kan banyak keinginan ya, Ya. nggak frugal sih tapi keinginan gitu. Tapi bapakku nggak boleh beli Ya. novel, nggak boleh Ya. beli CD kaset, nggak Ah, boleh. Nah, ya. dari jajannya tuh cuma 1.000 Ah. sampai SMP itu 1.000. Hasil dari bapak frugal adalah anak nyuri. Nah, jadi jangan frugal amat ya Pak ya. Nanti nyuri. Jadi setiap misalkan nih 10.000 kan. Nah, aku memang balikin 5.000 tapi ini nggak masukin ke laci. Aku injek di selipan kaki, di sendal. Oh gitu. Terus Oh, kayak kasir-kasir sekarang ya. emang kasih sekarang gitu. Enggak, tapi kan barangnya sudah enggak ada. Ah, iya. Bapak tuh enggak ngitung stok. Warung Banyak kecil, lah, warung Pak. kecil mana ada orang Terlalu itu? banyak, Enggak iya, Tat. Oh. Warung-warung kelontong yang jual apa terlalu banyak, sampo, Mas, ya. jual enggak mungkin Terus itu. antum Antum injak. ambil sampo, antum jual murah di teman-teman antum lebih dapat. Itu ada bisnisnya males. lama gitu. Lama ya, Iya. lama ya. Ya udah aku injek kan. Terus bentar Pak pulang dulu mau ke toilet gitu. Sampai rumah Antum masukin saku. antum seret-seret Balik gitu ya? lagi. Iya, aku jalannya kayak seret-seret gitu. Oh. Total kayaknya 1 juta. Ah, sejuta. Lumayan, 2006 sejuta loh. Dan itu aku untuk apa kebutuhannya waktu itu? Untuk bikin pensi di sekolah. Haji. Jadi aku pengen bikin pensi tapi sangat mulia sekali hidup antum semua ya. orang kayak nggak dapat sponsor. Terus sekolah juga ide apa sih kayak gitu kan? Aku bilang aku pasti bisa. Aku buktiin pakai duitku kayak gitu. Oh, Masya Allah. Aku pasti bisa maling. Iya, jadi Tapi sekarang udah bisa tidur nyenyak. Awal-awal memang susah tidur sih. Kalau lama-lama udah bisa Kayak nyenyak. jadi Robin Hood gitu ya. Enggak. Bapaknya sebenarnya tahu, cuma Iya. cekiki kan bapaknya ngeliat dia. tapi aku terus- udah ngomong semuanya, udah pada tahu, udah. Terus waktu aku mau ganti duit kakakku itu kan masalahku ke kakak ya. Kalau Iya. mama sih minta maafnya umum ya. Iya. Maaf kalau banyak dosa ya. Itu udah termasuk semuanya. Mak, tolong mak ya, dia pernah nyuri loh Iya, mak. tapi nggak sejutaan duit mama, itu duit kakak itu. Kalau antum pernah kecurian apa? Hah? Kecurian itu apa? Kecurian kayaknya cuma sekali Walkman. Oh, nah itu pas itu bapak antum tuh jalannya agak gini. Ternyata bapak aku mau denger dangdut juga. Antum nyuri duit kakak 1 juta. Iya, duit di warungnya kakak. Oh, berarti lebih tua dari antum. Lebih tua jauh, dia udah punya Pas anak. antum belum keluar, itu kakak antum nyeret-nyeret juga sampai 1 juta. Waktu masih di bapakku ya. Enggak, tapi Waktu masih kok numpang di mereka bapakku. kok pikiran kriminalnya cuma gitu doang ya. Apanya? Kalau aku punya warung ya, Nah. aku pasti lebih bisa daripada itu. Misalnya contoh Siapanya? tadi ada yang beli, Pak, tolonglah Pak, ini bapak saya lagi di rumah sakit kayak tadi. Wah, itu kriminal beneran sih. 50 lira. Aku tuh bener-bener niatnya karena butuh duit Iya. jajan udah nggak ada. Terus Iya. aku butuh sesuatu. Kayak waktu yang nyuri duit kakak itu karena LDR sama orang tua. Oke. Terus nggak enak kalau minta duit terus. Tapi nggak ketahuan sama kakak antum. Nggak ketahuan. Pas udah gede baru aku bilang, "Kak, aku dulu pernah nyolong duit gitu." Terus kakakku ketawa, "Hahaha. Ya udah gantinya kamu main ke pesantren anakku. Ah. Terus kasih buku gratis, kayaknya dia ngefans sama kamu," katanya gitu. Oh, langsung antum ini dong, terharu dong. Enggak, antum. enggak juga sih. Kalau udah biasa makan harta haram begitu sih. Keras. Aku dulu kecil SD pernah memfitnah temen. Waduh. Aku fitnah itu bener-bener kayak konspirasi gitu. Waduh. Tapi cuman ini deh, aku tuh yang nyuri jeruk. Nyuri juga. Wah, kepada aku. Buruan gua ngomong. Semuanya pencuri dong di sini. Kalau antum kan nyuri uang, Iya. gua agraris, Bro. Herbal, curan gua. Iya. Kalau aku Mencuri herbal gua, mencuri bro. untuk eksistensi, bro. Iya, Bukan jadi untuk keperluan. aku tuh pernah nyuri nyuri jeruk. Nah, aku itu memfitnah temanku dan gara-gara itu dia tuh keluarin. dicengin lah sama ini. Aku tuh Astaga. merasa bersalah banget. Astaga. Sampai sekarang kayaknya belum minta maaf saya. Ah. Coba dicek siapa tahu udah meninggal.
Tapi jujur kriminal-kriminal yang di luar mungkin lebih parah ya. Tapi sebenarnya benar kata Ustaz Falik. Aku tuh pernah dengar satu quotes gitu yang bilang di hati kita tuh ada garis batas antara kebaikan keburukan, dan di garis batas itu ada lonceng gitu. Setiap kali lu ngelewatin loncengnya bunyi. Namanya moral kompas. Betul. Jadi bikin kita kayak aduh gak enak tuh. Nah, tapi kan ada orang nerusin jalan semakin jauh sehingga loncengnya udah gak kedengeran lagi. Sudah biasa. Tapi kan antum pas nyuri belum balik kan? Masih aman kan? Apanya? Kalau balik kan gak apa-apa. Loncengnya terkunci. Udah lah. Loncengnya udah jatuh itu. Itu deg-degan banget tuh awal-awal. Nggak, artinya berarti kita bisa bilang nggak mungkin ya orang-orang yang ngelakuin kekejaman itu kayak kecuali kalau dia begal latihan sekali ya. Iya, begal atau mungkin pernah aduh aku baca tuh serem banget. Yang tahu nggak sih dia untuk nyolong dia sekap semua orang di rumah itu ke satu toilet. Yang akhirnya pada mati satu-satu tuh lah 7 orang. Ngeri amat. Iya, ini pernah baca kan. Jadi dia mau nyolong doang sebenarnya. Nggak niat bunuh. Tapi kan orang biar aman, semua orangnya dimasukin ke toilet yang bawah tangga tuh loh. Biasanya kan kecil banget ya. 7 orang di situ. Nah, satu persatu mati, yang hidup cuma 1 orang ya anaknya. Itu pun udah kayak sesak napas. Ih, ngeri banget. Dan ya itu maksudnya itu kan nggak mungkin dia lakuin pertama kali. Nggak mungkin dia ngelakuin kayak accidental doang. Itu udah pasti terlatih kan. Makanya ada yang bilang kejahatan itu tadi dia tuh bukan hanya muncul karena ada. Kenapa jadi Bang Napi lagi? Artinya orang ngelakuin kebaikan itu karena kebiasaan, orang ngelakuin kejahatan juga butuh pembiasaan. Iya, betul. Semuanya. Dan dari cerita ini kita juga sempat, karena kenapa? Karena kita nggak punya patron pertama ya. Dulu aku nggak punya patron, sehingga bagiku tuh jantan tuh adalah ketika berani melakukan hal-hal yang orang lain nggak berani lakukan. Walaupun kita nggak niat, tapi kita punya moral kompas yang kita pikir ini nggak benar nih. Betul. Sampai pada suatu titik ini nggak benar. Apalagi ketika rumahku udah kecurian, aku pikir ya, jadi berteman. Itu berarti antum nggak mau rugi aja. Jadi gini, berteman sama penjahat itu, yang paling rugi kita sendiri. Iya. Kenapa? Karena nanti kalau dia melakukan sesuatu kita nggak dapat, tapi kita yang kena. Tapi di tempat lain teman antum cerita gini juga. Nggak, dia kan udah mati. Nah, sebelum mati dia bilang ke anak istrinya, aku dulu pernah. Nggak, dia OD. Dia narkoba. Jadi memang orang bilang kriminal nggak cuma sendirian ya. Drug, sex, crime itu kan 3. Kalau misalnya dia sudah seks, dia pasti drugs. Atau drugs dia pasti seks dan butuh crime. Dia 3 ini udah karena sambung. untuk memenuhi semua kebutuhan tadi. Betul. Dan orang ini memang luar biasa. Jadi aku lihat terakhir memang udah matanya hitam dan segala macam, udah memang pemakai udah. Betul. Dan memang udah dikeluarin dari sekolah. Dan sampai sekarang itu nggak ada yang tahu siapa yang nyuri di SMP itu kecuali aku. Kecuali antum. Dan antum memilih diam. Bukan memilih diam. Dong ya. Karena waktu itu aku udah keringetan gitu, udah gila nih ini kejadian nih. Bener, antum berasa film apa tuh yang nyontek-nyontek itu? Ini apa namanya? Thailand. Betul. Iya. Apa Weird Genius? Bad Genius. Enggak, aku khawatir kalau orang kayak ini udah nggak mikir nih. Dan zaman dulu kan kita kalau kan antum ngaku dibunuh ya. Betul, bisa jadi. Jadi kan kesakitan dia karena dia dikhianati lah kira-kira. Kalau sekarang kan kita sudah punya pedang. Tapi ya, kan kita juga nggak akan ngomong. Tapi kan tadi antum cerita pertama dia buat kejahatan karena ingin membuktiin diri. Atau yang mungkin aku lakukan dan mungkin nggak tahu tadi berapa. Kalau aku pembuktian kan? Kalau dia nggak, dia criminal mind. Iya, nggak, artinya pasti ada alasan dong. Alasannya satu, broken home. Dia ugal-ugalan aja gitu. Jadi bagi pengakuan. Iya, pengen pengakuan. Ya, sama dong. Jadi bener-bener dia tuh karena broken home, dia kayaknya pengen nyakitin seluruh orang kayaknya. Gitu. Nah, berarti kan ada niat buruk. Ada yang pembuktian diri. Gimana dengan yang kayak misalkan tadi aku lakukan? Aku kan sebenarnya tanda kutip ada untuk kebutuhan baik, ya kayak Robin Hood lah. Aku kan tadi ngelakuin itu tuh bukan untuk kepuasan. Maksudnya aku nggak kaya aku gara-gara itu. Tapi untuk nutupin tadi aku pengen bikin event, bikin apa gitu. Nah, itu dalam Islam ada nggak sih kayak white lies atau mungkin mencuri demi kebaikan kayak gitu, ada nggak? Nah, makanya di dalam Islam itu ada satu formula bahwasanya kita tuh menolak keburukan itu didahulukan daripada mencari kebaikan. Pantes pernah dengar tuh kayak haram di atas dulu haramnya ya, jangan dilakuin dulu baru kemudian yang kewajiban. Jadi tidak ada namanya for the greater good, itu nggak ada. Jadi nggak ada for the greater good karena sesuatu yang bad pasti akan menghasilkan sesuatu yang bad. Gitu. Walaupun mungkin kita meniatkan untuk kebaikan. Karena banyak orang kayak gitu, saya tuh pengennya tuh niatnya tuh baik, tapi dengan cara misalnya mencuri atau dengan cara korupsi, menolong orang miskin tapi nyolong gitu kan. Gitu. Pengen nolong istri orang, dibiayain. Tidak ada kebaikan yang dihasilkan dari cara keburukan.
Jadi dalam Islam ya kalau memang baik ya sesuatu yang baik juga harus dilakukan. Tidak semua kebaikan akan menghasilkan kebaikan juga. Tapi setidaknya kebaikan itu pasti akan dinilai oleh Allah. Kalau kata Imam Ghazali, melakukan kebaikan dengan cara yang salah itu ibaratkan bersuci pakai air kencing. Kayak kemarin tuh kan ada yang menikah. Ya terus dia bawa nama Allah, padahal dia ganti kelamin ke cewek, padahal cowok. Yang cowok ganti kelamin ke cewek jadi tukeran. Padahal cowok. Itu seperti menyapu lautan. Cewek ganti ke cowok. Iya. Atau seperti menguras air laut. Berarti nggak bisa ya, misalkan koruptor, terus tapi dia abis itu sedekah masjid apa nggak boleh, kan ada amal soleh. Amal soleh itu adalah niatnya benar dan caranya benar. Karena kata Bang Napi, kenapa sih? Bang Napi masuk Islam apa gimana ya? Abis mualaf apa? Itu malah hukumnya mempermainkan agama Allah loh. Malah lebih berat. Sampai level ke situ ya. Malah lebih berat sebenarnya. Iya. Artinya kalau kita lihat memang ada niat dan ada kesempatan ada niat dan ada cara yang benar. Kenapa tidak? Itu menjadikan amal yang soleh. Amalkanlah. Bang Napi syariah. Iya. Emang pada relate ya? Apanya? Gen Z nggak relate. Nanti kan bisa dikasih ini. Bang Napi udah tua banget. Bang Napi sekarang apa Udah kabar tua, ya? udah Bukannya masih tua. setengah putih nggak? Karena setengah topeng. Iya, setengah Iya. topeng. Iya, nanti kan bisa dikasih sama editor. Sekarang yang di penjara itu lapor Pak. Oh iya, ada juga. Jadi lapor. itu tapi lucu. Iya, Pak. Napi juga Kan ada dia yang di tuh. dalam penjara itu. Yang Oh yang iya. Iya. Ya Itu gitulah. Bang Napi mungkin. Kurang lebih obrolan kita soal kriminalitas. Itulah Kita materi pernah singkat menjadi kita yang pelaku, tidak kita singkat. pernah jadi korban. Semoga Allah memaafkan. Iya. Dan yang nonton Dan maafin ingat ya, ya, kalau ada orang-orang. itu sebelum saya masuk Islam ya. Iya. Enak banget ya, selalu gitu dalilnya dia. Ya, Itu bete banget aku. itu pas saya memfitnah itu sebelum saya balik gitu. Iya. Aku udah Islam udah balik, gimana dong nih? Tidak Nggak ada maaf ya. Tapi Ya, tadi kecuali kalau antum sudah pergi ke pesantren dan kasih buku tadi. iya belum lagi. Belum ya? Anaknya udah lulus lagi. Makanya. Gimana antum? Tapi pada intinya yang Siapa nama anaknya? Kakak antum. ah Kakak antum siapa nama anaknya? anaknya Ah. Nanda. Anaknya atau Oh, Nanda. santrinya? Cewek tapi. Nanda. Jadi Iya. Nanda ini selama ini Dia cewek ini. Jadi- makanya dia jualan merch sekarang. Jadi kakaknya Mas Fuad, kakaknya Fuad. Tolong maafin Fuad. Tolong ya. maafin Fuad Emang ya. gini dari dulu. Kenapa sih kalian kayak Iya. mau sok mewakili aku Iya. gitu? Walaupun dia itu belum pergi ke pesantren anaknya. Tapi sebenarnya kakak, Fuad baik kok. Tapi sebenarnya dia tuh memang nggak niat. Nggak usah memperburuk suasana deh. Ntar malah jadi nggak dimaafin gara-gara ini. Dia masih punya toko nggak kakak antum? Masih punya toko Ibunya nggak? yang punya toko. Masih. Nggak, kakaknya masih punya Iya, toko. kakaknya si si Iya. anak ini. Dia aja bisa nyuri 1 juta loh. Kalau aku bisa nyuri berapa itu tempat kakaknya dia ya? Apanya? Antum. Toko kakak antum di mana? Kenapa tuh? Kenapa antum nggak bikin toko sendiri? Mau promoin. Antum, Frugal sekali antum antum. nyolong bapak antum lah, susah banget tahu. Oh, Lah, untuk Bapak nggak punya toko. untuk apa? Harta orang kafir tuh halal loh. Kalau antum kan Lulusan pesantren Al-Fukat ya. iya. Pesantren Al-Bukat. Jangan dipercaya. Ya kalau antum kan nyolong sampo, Iya. masih bisa digunakan. Iya. Mosok nyolong pupuk kandang. Ya nggak bisa. Pestisida. Pestisida. Nggak bisa untuk apa? Untuk keramat. Iya, pas udah diberesin semua barang buktinya, datang-datang, Habis kamu yang nyuri? nyolong ya? Enggak. Tapi kok bau tai? Masih ada Pupuk kandang pupuk ternyata. kandang. Iya. Ah, Habis masih nyolong overdosis. habis ngoverdosis. Intinya tadi poinnya adalah jangan membiasakan keburukan Ya. karena dari situlah awal mula kejahatan yang besar. Awas. Hati-hati. Jadi Ingat, kriminal bukan hanya terjadi. udahlah gak usah dikit. Gak relate orang-orang Orang semuanya edit muka satu Felix ada setengah putih gitu ya. Ya, thank you ya. Sampai jumpa lagi. Jangan Ya. lupa beli merch dan jangan di membership. Dadah. Kasih. Jadi panjang kan? Mana ada? Mana ada konten pendek. singkat. Ya, ada satu lagi. Mantap lah ya. Udahlah pengakuan dosa gua di sini.